208. Bumil kepo. Hania dan Denny sudah berada di meja makan. Di sana juga ada Bu Mega, yang sudah duduk dari tadi. Sepertinya Bu Mega sudah makan lebih dulu, karena menunggu dua orang ini terlalu lama. Di sana juga ada satu buah piring kotor. Mungkin itu piring bekas Rifki. Namun orangnya tidak terlihat lagi. Bu, sendirian aja. Rifki sudah pergi kerja ya? Tanya Hania basa-basi. Iya, dia udah berangkat dari tadi, Nak. Sahut Bu Mega, sambil makan. Oh, tapi dia udah sarapan kan, Bu? Seketika Denny yang di sebelah istrinya langsung melotot. Ngapain nanyain Rifki segala? Tanyanya dengan nada ketus. Cuma nanya aja. Sahut Hania santai. Ia memang tidak bermaksud apa-apa. Tujuannya hanya ingin basa-basi pada mertuanya, agar tidak terlalu kaku. Iparnya diperhatiin banget. Giliran suaminya sendiri dicuekin. Sindir Denny sambil memicingkan mata. Bu Mega tersenyum, sambil geleng-geleng kepala, karena tahu Denny sedang cemburu. Tapi ia merasa senang, sebab selama ini ia tidak pernah melihat Denny menunjukkan rasa cintanya kepada seorang wanita. Hania pun juga terkekeh, ia tidak menyangka Denny akan cemburu pada adiknya sendiri. Kan dari tadi udah diurusin, masa masih bilang gak diperhatiin? Tapi kamu gak nanyain aku sudah makan apa belum? Ngapain ditanyain sih, Bang? Kan ini abang lagi makan. Tadi makanannya juga aku yang ambilin. Iya juga ya. Gumam Denny saat melihat sendok di tangannya, yang penuh dengan nasi goreng. Namanya juga orang lagi bucin-bucinnya. Gila-gila dikit gak ngaruh kali ya. Udah, gak usah aneh-aneh lagi, buruan makannya. Habis ini abang mau kerja juga kan? Kau tegur Hania, karena ia suka sebel jika Denny sedang oleng seperti ini. Oh iya, kamu juga ngajarkan sayang? Hania mengangguk. Iya, hari ini aku mulai ngajar lagi. Ya udah, habis ini kamu langsung siap-siap. Kita berangkat bareng. Emangnya abang gak telat kerjanya? Hania berencana ingin berangkat sendiri saja. Meskipun perjalanan dari sini ke pondok sekitar 20 menitan. Ia rencananya ingin menaiki taksi online saja, agar tidak merepotkan Denny. Sekalian juga ingin menghindar dari suami, yang menurutnya sangat menyebalkan. Enggak lah, orang aku masuk kerjanya masih 1 jam lebih lagi kok. Lagi pula perjalanan kita juga satu arah. Sahut Denny cepat. Karena bisa berangkat kerja bareng, itu adalah impian Denny sebelum menikah. Menurutnya bahagia aja bisa nganterin istri kerja. Tapi aku naik taksi online aja deh, Bang. Takut kelamaan kalau abang nungguin. Soalnya aku juga belum mandi. Enggak. Pokoknya aku akan tunggu kamu. Walaupun sampai tengah hari sekalipun gak masalah. Yang penting kita berangkat kerja bareng. Aku gak ngizinin kamu naik taksi. Tegas Denny serius. Hania menghela nafas kasar. Mau protes lagi, tapi tidak baik melawan suami. Ya udah. Selesai makan, Denny duduk di ruang tamu, karena menunggu Hania yang sedang bersiap-siap. Hania sedikit terburu-buru, karena takut suaminya terlalu lama menunggu. Sebab jam mengajarnya juga sudah mepet. Setengah jam kemudian, ia sudah siap dan buru-buru berlari ke ruang tamu. Denny terdiam memperhatikan istrinya yang kelihatannya sangat terburu-buru sampai lari-larian. Karena tidak fokus, Hania terinjak ujung abayanya dan terpeleset. Arg! Pekik Hania kencang. Untungnya ia terpeleset saat sudah di dekat Denny. Dengan sigap laki-laki itu menangkap tubuh istrinya, agar tidak jatuh ke lantai. Nafas Hania masih memburu saat sudah berada di pelukan Denny. Kini mata mereka saling bertatap-tatapan, dan sama-sama terdiam mematung. Bahkan Hania sampai tidak berkedip menatap wajah suaminya itu. Ini kali pertama ia menatap wajah Denny selekat ini. Ternyata suamiku tampan banget ya. Batin Hania tanpa sadar, sepertinya ia terpesona karena suaminya yang biasa petakilan itu menjadi superhero-nya. Sehingga tatapan yang biasanya membuatnya sebal,
berubah menjadi tatapan cinta. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Kok pakai lari-larian segala sih? Tanya Denny, tapi ia masih menahan tubuh Hania. Gadis itu malah diam. Ia masih menatap wajah Denny tanpa berkedip. Denny manggut-manggut, ide gilanya mulai muncul lagi. Karena dapat membaca tatapan istrinya itu seperti tatapan yang penuh kekaguman. Cup! Denny menyambar bibir Hania. Tapi ia hanya mengecup singkat saja. Kali ini ia sangat berani, mencuri secara terang-terangan. Deh! Hania langsung tersadar dari lamunannya, dan langsung berdiri. Pipinya pun memerah kembali seperti tomat rebus. Tapi kali ini ia tidak mengomel lagi. Ia langsung berjalan keluar menuju parkiran dengan senyuman tipis yang terukir di bibirnya. Denny menatap heran istrinya yang sudah keluar di pintu. Kok tumben dia gak marah? Setelahnya Denny juga mengikuti Hania menuju mobil. Saat di perjalanan, mereka sama-sama diam. Denny juga tidak berani memecah keheningan ini. Karena ia tidak tahu apakah Hania marah padanya. Atau justru sebaliknya. Tapi sesekali Hania mencuri-curi pandang ke arah Denny. Ia seperti kecanduan, dan ingin menatap lagi wajah tampan lakinya itu. Sesampainya di depan pondok, Hania meraih tangan Denny lalu menciumnya taksim. Kemudian ia mengucapkan salam, lalu keluar dari mobil. Dia marah atau gak sih? Kok biasa aja? Tapi dia juga diamin aku. Denny menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, karena sikap Hania kali ini sangat aneh. Di sore harinya, selesai mengajar Hania pulang ke rumah Hanan, karena Denny sudah mengirimkan pesan, bahwa ia akan menjemput Hania saat pulang kerja nanti. Laki-laki itu biasanya akan pulang kerja di jam 7, atau jam 8 malam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Teriak Hania sambil mengetuk pintu. Mila yang sedang kesepian, karena tidak ada teman itu, langsung membukakan pintu. Ia sangat antusias saat melihat Hania yang datang. Waalaikumsalam. Ayo masuk Han. Mila langsung menarik tangan Hania masuk ke dalam rumah. Kok kakak iparku ini kelihatannya senang banget? Tanya Hania. Aku senang banget karena kamu kesini Han. Soalnya aku seharian cuma di rumah aja. Jadi bolehin kemana-mana sama Bang Hanan. Untungnya ada kamu yang mampir ke sini. Jadinya aku gak kesepian lagi. Dari tadi Mila merasa jenuh. Karena tidak diizinkan berkeliaran seperti biasa oleh Hanan. Sebab tadi pagi Mila sempat mengalami kram perut. Walaupun itu hal yang wajar terjadi pada ibu hamil. Namun Hanan yang sangat posesif itu jadi takut dan melarang istrinya beraktivitas. Aku mau numpang istirahat di sini sampai nanti Bang Denny pulang kerja, boleh kan Mil? Boleh banget lah. Malahan aku senang. Tapi kok seperti ada yang aneh ya? Ucap Mila sambil tersenyum penuh arti. Hania menautkan alisnya, karena merasa dirinya baik-baik saja. Apanya yang aneh? Itu panggilan kamu. Biasanya kan kamu panggilnya Pak Denny. Sekarang udah berubah jadi abang aja. Mana ngucapinnya gak kaku lagi. Seperti sudah terbiasa. Ledek Mila. Emangnya kenapa? Gak salah kan? Orang dia suamiku. Sahut Hania dengan santainya. Rupanya ia sudah mulai menerima Denny sebagai suaminya. Cie, udah diakuin suami. Ngomong-ngomong sudah di-unboxing gak? Kali ini mulut Mila remnya sedang blong. Ia tidak bisa menyaring kata-katanya lagi. Hania langsung mencebik. Bisa gak sih? Jangan nanyain hal begituan. Itu privasi tau Mil. Alah, cerita sama kakak ipar sendiri gak apa-apa kali Han. Apanya yang harus diceritain? Yaitu, unboxingnya gimana? Pak Denny pasti ganas banget ya. Soalnya waktu jadi manajer dulu, dia itu orangnya cool banget kayak Bang Hanan. Ucap Mila setengah berbisik. Hania mendelik, lalu terkekeh geli. Berarti abangku ganas ya? Tanyanya sambil cekikikan. Ya gitu deh.
Kalau Pak Denny gimana? Kali ini Mila sedikit mendesak karena ia penasaran. Mana aku tahu? Sahut Hania, sambil mengangkat kedua bahunya. Jangan bilang kalian belum lakukan itu. Tembak Mila. Hania hanya mengangguk. Sebab memang seperti itulah adanya. Ia juga tidak mungkin berbohong. Astagfirullah. Han, kok masih belum sih? Apa Pak Denny gak nafsu sama perempuan? Sampai-sampai wanita secantik kamu masih dianggurin. Plak. Hania refleks menepuk bahu Mila. Sembarangan kalau ngomong. Suamiku itu laki-laki normal kok. Protes Hania. Ia tidak terima suaminya dikira tidak normal. Terus kenapa kalian belum lakukan itu? Jangan bilang kamu yang gak siap. Iya, memang aku yang belum siap. Cicit Hania, sambil tersenyum getir. Kasian loh Han, Pak Denny itu laki-laki dewasa. Sudah lama dia memendam hasratnya. Setelah punya istri malah belum tersalurkan juga. Emang kamu gak kasihan sama dia Han? Dia itu pasti tersiksa banget. Mungkin tiap hari kepalanya pusing, gara-gara harus puasa terus-terusan. Mila gerah mendengar Hania. Seperti itu pada Denny. Sebab ia juga pernah berada di posisi itu, dan tahu rasa sakit dan tersiksanya. Hania terdiam sejenak. Iya juga ya. Apa aku egois? Aku terlalu mementingkan perasaanku sendiri. Tanpa sadar perbuatanku ini sangat menyiksa suamiku. Batin Hania. Karena masih teringat jelas diingatannya. Saat Denny memaksakan diri untuk tidur di malam itu. Dengan ekspresi wajah seperti ada sesuatu yang sangat berat sedang ditahannya. Mungkinkah setelah ini, Hania akan menyerahkan diri seutuhnya pada Denny? Kok malah diam sih Han? Jangan kebanyakan mikir. Entar itu keris keburu karatan kamu baru nyesal. Timpa Mila lagi. Emang beneran bisa karatan Mil? Tanya Hania dengan polosnya. Mila menepuk-nepuk mulutnya setelah tersadar. Obrolan mereka kali ini terlalu jauh. Astagfirullahalazim. Aku gak mau bahas beginian lagi Han. Kamu tanya langsung aja deh sama suamimu. Soalnya aku lagi hamil. Gak baik ngomongin begituan. Semoga aja anak-anakmu gak dengar omongan kamu tadi. Ledek Hania. Maafin Umi ya nak. Kalian jangan bilang-bilang ke Abi ya. Entar Umi bisa kena siraman rohani. Gumam Mila sembari mengelus perutnya. Tenang aja Mbak Mila. Entar aku yang kasih tahu Bang Hanan. Kalau istrinya yang sedang hamil ini suka kepo sama orang lain. Jangan dong Han. Entar abangmu bisa kultum dadakan. Tapi sampai pagi. Beginilah jeti istri Ustadz. Walaupun mereka suami yang sabar. Tapi jika istrinya berbuat salah. Bisa-bisa akan dapat siraman rohani sampai kuping merah. Ke-209, belum waktunya. Di jam 8 malam. Hanan pulang dari masjid. Berbarengan dengan Denny yang juga menjemput Hania. Mila segera menyambut Hanan. Ia sangat senang karena suaminya sudah pulang. Tidak lupa ritual seperti biasanya. Mila memeluk dan mencium tangan suaminya. Kemudian Hanan juga mencium kening Mila. Dan mengecup perut yang sudah mulai buncit itu sebanyak 3 kali. Karena bayinya memang ada 3 orang. Denny juga tidak tinggal diam. Ia mendekati Hania yang berdiri, namun tidak menghampirinya. Laki-laki itu segera mengulurkan tangannya, lalu Hania juga menyambut tangan itu dan menciumnya bolak-balik. Bukan Denny namanya kalau diam saja melihat kemesraan orang lain. Tanpa aba-aba, ia mengecup kening Hania. Kemudian juga memeluknya erat. Seperti pasangan yang normal. Hania terkesiap. Tapi ia tidak berani protes, karena ini di hadapan orang lain. Ia takut menjatuhkan harga diri Denny di depan orang lain. Gimana tadi ngajarnya? Lancar gak sayang? Tanya Denny basa-basi, sambil tersenyum kaku karena ia deg-degan. Takut setelah ini Hania akan memarahinya. Alhamdulillah, lancar bang. Sahut Hania lembut. Sekarang mau langsung pulang? Jangan pulang sekarang.
kita makan malam bersama dulu. Sahut Mila cepat. Padahal yang ditanyain Hania, tapi malah Mila yang nyamber. Wajah Hanan seketika bete. Ia bukan tidak mau makan malam bersama, tapi ia tidak suka Mila berbicara dengan Denny. Gak usah Mbak Mila, takut ngerepotin. Tolak Denny sungkan. Ngerepotin apanya sih? Orang tadi yang masak Hania kok. Soalnya aku lagi ngidam banget sama ayam bakar. Buatannya Hania. Oh, Jeti masakan istriku. Ya udah kalau gitu boleh. Kebetulan udah lapar juga. Sahut Denny sambil nyengir. Sedangkan Hanan dari tadi diam saja. Ia hanya mengikuti mereka yang berjalan menuju dapur. Saat tiba di meja makan, para istri langsung mengambilkan makanan untuk suami masing-masing. Abang nasinya segini cukup? Tanya Mila, sambil menyendokkan nasi ke piring Hanan. Ia tahu jika suaminya itu sedang sebel pada dirinya. Jadi Mila berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan mood Hanan. Cukup. Sahut Hanan singkat. Lauknya mau pakai ayam bakar? Sama pakai sayur? Iya pakai semuanya aja. Setelah mengambilkan makanan, Mila melihat wajah suaminya masih datar. Abang kenapa? Jangan gitu ah. Wajahnya gak enak dilihat. Gak usah cemburu lagi ya sayang. Lihat tuh Pak Denny itu cinta banget sama Hania. Buat apa abang cemburu pada orang yang sudah punya istri? Mereka lagi mesra-mesraan, malah kita yang diam-diaman. Rugi dong Baang. Bisik Mila, sambil mengelus bahu suaminya. Hanan terdiam sejenak, ia mencoba mencerna ucapan istrinya. Sembari mencuri-curi pandang ke arah Hania dan Denny. Sayang, ini beneran kamu yang masak? Tanya Denny, sambil menyuap makanannya. Hania mengangguk, karena ia masih kaku harus pura-pura mesra seperti ini, di depan orang lain. Ini enak banget loh sayang. Nanti kamu masakin aku kayak gini juga ya? Timpa Denny lagi. Iya, nanti aku masakin. Setelahnya, Denny menyodorkan sendok berisi makanan ke mulut Hania. Tidak lupa ia sambil mengedipkan sebelah matanya. Untuk memberikan isyarat pada Hania. Bahwa istrinya itu harus bersikap kooperatif di hadapan orang lain. Hania menghela nafas kasar. Tapi ujung-ujungnya ia tetap membuka mulutnya. Hanan yang sedari tadi mencuri-curi pandang. Jeti panas dan ingin bermesraan juga dengan istrinya. Saat ini, Mila baru ingin menyendok nasi ke piringnya. Hanan langsung menahan tangan Mila. Gak usah ngambil nasi lagi sayang. Kita makan sepiring berdua aja. Abang yang suapin. Ucap Hanan dengan nada lembut. Mila langsung tersenyum lebar. Ya udah, tapi pakai tangan ya. Aku gak mau pakai sendok. Lenyek Mila manja. Ia memang lebih suka makan langsung dari tangan suaminya. Karena Mila merasa lebih enak saja jika makan dari tangan Hanan. Hanan pun langsung menyuapi istrinya dengan tangan. Karena tadi ia juga sudah mencuci tangan. Cie, mesra banget pengantin lama. Gak mau kalah sama pengantin baru. Goda Denny. Iya dong. Justru semakin lama menikah, harus semakin mesra. Jawab Hanan sambil nyengir. Lagi-lagi sifat iri Denny keluar. Ia mengambil piring Hania dan menyatukan makanan mereka. Kamu juga aku suapin ya sayang? Putus Denny secara sepihak. Hania hanya terdiam, karena Denny juga menyuapinya menggunakan tangan langsung. Cie, pengantin baru bawaannya panas mulu ya. Gak mau kalah. Ledeh Hanan. Ia dan Mila sama-sama terkekeh melihat tingkah Denny. Pengantin baru harus lebih mesra daripada pengantin lama. Sahut Denny yang juga terkekeh. Hania hanya pasrah walaupun sedikit tidak nyaman. Karena ia masih belum sedekat itu dengan Denny. Tapi sudah main suap-suapan aja seperti ini. Mana nyuapinnya pakai tangan langsung. Rasanya jantung Hania dag-dig-dog. Seperti sedang disko. Tapi walaupun begitu, Hania merasa ada rasa bahagia
dan rasa spesial di hatinya. Mungkinkah saat ini ia sudah mulai jatuh hati pada suaminya yang menyebalkan itu? Selesai makan dan membantu Mila beres-beres, Hania dan Denny langsung pamit pulang. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sebelum mereka pulang, Mila berbisik lagi pada Hania. Kamu harus pertimbangkan kata-kataku tadi, Han. Aku tidak bermaksud apa-apa, dan tidak berpihak pada siapapun. Tapi ini semua demi kebaikan rumah tangga kalian kok. Kamu harus bisa menekan egomu dan memberikan haknya Pak Denny. Dia itu tampan, mapan, soleh, baik pula. Pasti banyak wanita yang mendambakannya di luar sana. Jangan sampai dia kepincut wanita lain, baru kamu nyesel. Dan kamu harus tahu, cinta yang tulus itu tidak akan datang 2 kali. Jadi selagi ada yang tulus harus kamu genggam. Selagi masih milikmu. Hania hanya mengangguk. Kemudian mengucapkan salam dan masuk ke dalam mobil. Ketika di perjalanan, mereka kembali canggung lagi seperti tadi pagi. Denny yang tadi banyak mulut itu pun hanya diam sambil sesekali melirik ke arah istrinya. Kira-kira Hania marah lagi gak ya sama aku? Batin Denny. Karena ia merasa sikapnya tadi terlalu berlebihan dan membuat Hania risih. Hania pun melirik ke arah suaminya. Karena Denny pandangannya sedang terfokus ke depan. Hania menatap lekat wajah itu. Ada benarnya juga sih yang dikatakan Mila tadi. Kasian banget Bang Denny. Kalau aku terus-terusan seperti ini. Dingin dan kaku sama dia. Kalau dilihat-lihat, dia itu tampan banget sih. Mungkinkah di luar sana juga ada wanita lain yang menyukainya? Apa aku harus menggenggamnya? Karena sudah menjadi milikku. Batin Hania kebingungan. 20 menit kemudian, mereka sudah tiba di rumah, disambut oleh Bu Mega dan Rifki, karena mereka masih belum tidur. Biasanya di jam segini mereka masih menonton televisi di ruang keluarga. Anak-anak ibu sudah pulang. Kalian sudah pada makan belum? Tanya Bu Mega. Kami sudah makan, Bu. Sekarang mau langsung ke kamar ya. Soalnya udah capek banget. Sahut Denny. Kemudian ia berjalan lebih dulu menuju kamar. Saya juga pamit ke kamar ya, Bu. Ucap Hania sopan. Ia juga mengekor di belakang Denny. Di dalam kamar, Hania langsung mengambil handuk dan baju ganti. Kemudian ia berjalan duluan ke kamar mandi. Sementara Denny juga mengambil handuk, lalu mandi di kamar mandi yang ada di luar. Ceklek. Tepat saat Hania membuka pintu kamar mandi. Saat itu juga Denny selesai mengenakan pakaiannya. Untungnya Hania juga sudah mengenakan pakaian lengkap. Denny sudah duduk di ranjang, tapi masih dengan wajah datarnya. Karena Denny merasa canggung setelah so akrab tadi. Sebelum mendekati suaminya, Hania berusaha mengatur nafas lebih dulu. Karena ia sudah memutuskan untuk menyerahkan diri pada suaminya malam ini. Sebab sejak tadi ia merasa bersalah, telah menunda semua itu. Bang, gimana hari pertama kerja lagi? Capek enggak? Tanya Hania basa-basi. Denny langsung menoleh, karena mendengar Hania berbicara dengan nada lembut. Itu artinya Hania tidak marah, pikirnya. Alhamdulillah lancar sayang. Lumayan capek juga sih. Mungkin karena hari pertama kerja lagi kali ya. Sahut Denny. Setelahnya Hania diam. Ia bingung harus berbicara apa lagi. Ia tidak mungkin langsung mengatakan siap di unboxing. Pastinya masih ada rasa malu dan gengsi. Mau aku pijitin gak? Denny menggeleng, walaupun sebenarnya hatinya berteriak-teriak mau. Gak usah sayang. Kamu juga pasti capek kan baru pulang kerja. Aku gak capek kok bang. Soalnya udah lama juga tadi istirahat di rumahnya Bang Hanan. Hania berusaha mendekat, lalu menaruh tangannya di pundak Denny. Kemudian ia memijit pelan pundak itu. Denny tersenyum dan memejamkan mata. Ini kali pertama ia mendapatkan perhatian dari istrinya. Tentunya saat ini hatinya sedang berbunga-bunga. Makasih istriku. Kamu tahu aja kalau aku suka diperhatikan seperti ini. Ucap Denny dalam hati.
Setelah dirasa cukup, Denny menghentikan tangan istrinya. Udah cukup sayang. Sekarang kita tidur yuk. Denny langsung merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata. Sepertinya hari ini ia memang sangat kelelahan. Sehingga ingin cepat-cepat beristirahat. Hania menggaruk-garuk tengkuknya. Ia bingung harus sedih atau kecewa. Yang jelas ia belum sempat mengutarakan niat baiknya itu, malah sudah ditinggal tidur begitu saja oleh Denny. Gagal lagi malam pertamanya. Maafkan istrimu ini ya bang. Maaf bila sikapku selama ini membuatmu tersiksa. Mungkin sekarang belum saatnya. Dan kita akan menyatu di waktu yang tepat. Di saat aku sudah benar-benar yakin untuk menjadi istrimu seutuhnya nanti. Gumam Hania pelan. Sembari mengelus lembut kepala Denny. Mungkin saat ini laki-laki itu sudah tertidur. Karena nafasnya juga sudah teratur. Hania menatap wajah itu dengan tatapan iba. Sepertinya benih-benih cinta sudah mulai menumbuh di hatinya. Karena terbiasa bersama dalam beberapa hari ini. Seandainya Denny tahu, jika Hania telah siap, selelah apapun dirinya, ia pasti akan tetap memberikan nafkah batin itu kepada istrinya. Namun sayangnya Denny buru-buru tidur, sebelum Hania berhasil mengungkapkannya. Ke-210, menjilat ludah sendiri. Di saat orang-orang sudah mulai berkeliaran di alam mimpi, Cindy malah mondar-mandir di ruang tamu, sambil memegangi ponsel di tangannya. Wajahnya pun terlihat sayu, seperti orang kehilangan semangat hidup. Cin, kamu kenapa sih? Dari tadi mondar-mandir mulu. Setelah hampir setengah jam, memperhatikan Cindy seperti itu. Akhirnya Bu Sari berkomentar juga. Sebab matanya sudah pegal dan kelayangan, gara-gara Cindy muter-muter mulu. Cindy diam sambil menunduk. Bibirnya pun sudah maju 5 centi. Bu Sari malah terkekeh melihat wajah masam sang anak. Kamu ada masalah apa sih, Cin? Kok wajahmu jelek banget? Kayak baju lecek gitu. Huhuhuhuhu. Cindy malah duduk di lantai, lalu menangis seperti bocil. Bu Sari tepuk jidat. Ia semakin tidak mengerti dengan tingkah Cindy. Untung ini anak semata wayang. Coba kalau masih ada adiknya mungkin sudah ditaruh di panti saja oleh Bu Sari. Saking pusingnya karena setiap hari selalu saja berulah. Lihat ya, anakmu. Ditanyain baik-baik dia malah tantrum. Kamu kenapa sih, nak? Tanya Pak Fadli lembut. Mas Azmi ya. Dari tadi aku teleponin gak diangkat. Aku kira dia lagi di jalan mau ke sini. Tapi kok gak datang-datang ya? Jawab Cindy sambil terisak. Allahu Akbar, Cin. Dari kemarin Azmi mulu yang ditungguin. Udah tahu suaminya sibuk ngajar. Gak bisalah bolak-balik tiap hari ke sini. Jauh kasihan. Omel Bu Sari. Kalau gak ke sini kenapa teleponku gak diangkat? Bu Sari mengangkat kedua bahunya. Ya mana ibu tahu? Mungkin aja dia habis pulang kerja kecapean, terus ketiduran. Tapi Bu, Mas Azmi tuh gak biasanya seperti ini. Biasanya dia kabarin aku dulu, kalau sudah pulang kerja. Kamu tenang ya, nak. Mungkin benar apa yang dibilang ibumu tadi. Sudah ya, jangan nangis-nangis lagi. Kasihan anak kamu. Nanti dia juga ikutan sedih. Bujuk Pak Fadli. Ia pun berjongkok di samping Cindy, dan mengelus punggung anaknya. Yang sudah setengah tua tapi masih seperti bocil itu. Pak Fadli memang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah marah-marah meskipun Cindy seperti ini. Gak bisa ya. Aku mau pulang ke rumahku. Rengek Cindy, semakin menjadi jeti. Bu Sari menghela nafas kasar. Rasanya tanduknya sudah ingin keluar. Cin, bisa gak sih? Jangan seperti anak kecil gini. Malu kalau kedengeran tetangga. Masa udah mau punya anak, masih suka tantrum gak jelas? Ibu gak tahu apa yang aku rasain. Aku kepikiran sama Mas Azmi, Bu. Aku sayang banget sama dia. Kalau Mas Azmi gak bersamaku lagi, aku gak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup ini. Huhu. Hahaha.
Musari malah tergelak sambil memegangi perutnya. Coba deh, Chin. Kamu ingat-ingat lagi kamu di masa lalu. Seperti apa dengan Azmi? Waktu mau dinikahin, nolak-nolak setengah mati. Katanya walaupun sisa dia satu-satunya laki-laki di dunia ini, kamu tetap gak akan mau jadi istrinya. Lah sekarang kenapa bisa jadi begini? Malu sama muncung yang pintar nyerocos itu, Chin. Ledeknya masih sambil tertawa. Kata-katanya sudah aku tarik, Bu. Bodoh amat mau dibilang menjilat ludah sendiri, kek. Aku gak peduli. Pokoknya aku mau Mas Azmi ada di sini sekarang. Ya, urusin dah tuh anakmu. Terserah mau diapain, kek. Ibu capek, nantuk, mau tidur. Capek ngurusin bocah tengil begini. Gak cuma kelakuan aja yang barbar. Ternyata mencintai juga secara barbar banget. Bu Sari berdiri ingin meninggalkan mereka. Tiba-tiba telepon Cindy berdering. Dengan cepat Cindy menjawab telepon itu, karena melihat nama pangerannya yang tertulis di layar ponsel. Assalamualaikum, Mas Azmi. Waalaikumsalam. Sahut Azmi. Laki-laki itu terlihat khawatir karena melihat wajah Cindy yang berantakan. Wajahnya dibasahi oleh air mata dan ingus. Mas Azmi kemana aja? Kenapa aku teleponin dari tadi gak diangkat? Mas pasti habis main di luar ya? Habis main sama siapa? Tanya Cindy tanpa ampun. Nanyanya satu-satu sayang. Jangan langsung panjang kayak rel kereta api gitu. Mas Jeti bingung mau jawab yang mana duluan. Sahut Azmi, sambil terkekeh. Jangan-jangan tadi Mas Azmi habis jalan sama Nadia ya? Bukannya mendengarkan ucapan suaminya. Cindy justru langsung menuduh Azmi secara barbar. Astagfirullahalazim. Sayang. Kamu jangan suka nuduh-nuduh suami seperti itu. Gak baik. Perkataan adalah doa. Berusaha untuk berpikir positif. Di saat kita jauh seperti ini, buang jauh-jauh pikiran buruk yang ada di otakmu. Bangun rasa percaya terhadap pasanganmu. Jika kamu terus-terusan seperti ini, sama saja kamu tidak percaya pada suamimu sendiri. Mas ini laki-laki baik-baik. Tidak mungkin melakukan suatu hal yang hina. Nasihat Azmi. Karena ia mulai terpancing emosi. Sebab dari dulu selalu saja perkataan seperti itu yang sering keluar dari mulut Cindy. Azmi tidak tahu jika di sana ada Bu Sari dan Pak Fadli. Karena Cindy hanya memperlihatkan wajahnya saja. Tuh, Chin. Dengerin apa kata suami. Jangan terlalu overthinking. Ibu aja emosi lihat kamu seperti ini. Timpal Bu Sari. Azmi yang mendengar ada suara mertuanya. Seketika langsung gugup dan merasa tidak enak. Karena seumur-umur ia menikah dengan Cindy. Ia tidak pernah menasehati Cindy di depan orang tuanya. Maaf ya, Bu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menasihati istri saya, agar tidak cemas berlebihan seperti ini lagi. Ucap Azmi sungkan. Gak apa-apa, Nak. Justru ibu senang kamu bisa tegas sama Cindy. Soalnya ibu sama ayah sudah angkat tangan, angkat kaki, ngurusin nih bocah yang keras kepala banget. Sahut Bu Sari. Ia justru senang melihat Azmi tegas pada Cindy. Karena merasa dipojokkan. Cindy langsung berdiri lalu berlari menuju kamar. Niatnya ingin mengomeli Azmi, malah ia yang terpojok seperti ini. Brek! Cindy membanting pintu kamarnya. Kemudian ia menguncinya dari dalam. Setelah dirasa aman, ia baru mengarahkan ponsel tadi kembali ke arah wajahnya. Mas, kita belum selesai. Mas Azmi gak usah sok merasa terpojok. Aku dari tadi khawatir sama Mas. Aku sudah nungguin Mas berjam-jam, tapi gak datang-datang. Ditelepon juga gak diangkat. Lihat itu panggilan tak terjawab dari aku. Sudah berapa ratus kali. Mas Azmi tuh jahat banget tau gak sih? Sampai pegel nih hati gara-gara nunggu kabar dari Mas. Omel Cindy lebih keras dari nasihat Azmi tadi. Maaf sayang. Tadi teleponnya Mas silent. Soalnya tadi Mas disuruh ngisi pengajian. Tapi dadakan. Jeti gak sempat kabarin kamu. Ini Mas baru banget sampai rumah.
makanya langsung ngabarin kamu. Jelas Asmi apa adanya. Sebenarnya tadi Asmi ingin mengabari Cindy. Namun diurungkannya, sebab pengajiannya sudah mau dimulai. Dan ia juga tidak menyangka jika kejadiannya akan sekusut ini. Seandainya istrinya wanita yang normal, mungkin biasa-biasa aja. Namun karena istrinya bocah tengil yang terlalu cemburuan, jadilah yang seharusnya tidak masalah, menjadi masalah seperti ini. Harusnya tadi Mas kabarin aku dulu, biar aku gak khawatir kayak gini. Iya. Besok-besok gak kayak gini lagi deh. Sekarang kamu istirahat ya sayang. Kasihan anak kita. Dia pasti ikutan stres juga. Gak mau. Mukanya tenang. Cindy malah membuang muka. Tolong dong sayang. Jangan keras kepala seperti ini. Bujuk Asmi sabar. Cindy menatap kembali ke arah ponsel, namun dengan wajah ditekuk. Aku mau Mas Asmi ada di sini. Temanin aku tidur. Lengeknya manja. Gak bisa sayang. Ini sudah malam banget. Lagian Mas juga udah capek banget. Gak bisa lagi jalan ke sana. Terlalu jauh. Mas Asmi gak sayang sama aku. Asmi menghembuskan nafas panjang. Hanya gara-gara lupa kasih kabar saja urusannya sepanjang ini. Mas sayang banget tahu sama kamu. Sekarang tidur ya. Mas janji deh, besok akan pulang ke sana. Beneran? Iya beneran sayang. Makanya tidur sekarang ya. Gak mau. Pokoknya aku mau tidur kalau Mas Asmi sholawatan. Soalnya aku kangen ditidurin sambil sholawatan seperti biasanya. Ya udah. Iya. Tapi kamu tidur ya. Daripada urusannya makin panjang, Asmi hanya menurut. Ia meminta Cindy meletakkan ponselnya agak jauhan. Kemudian ia bersolawat sampai istrinya itu benar-benar tertidur. Setelah Cindy tertidur, ia baru mematikan teleponnya dan bisa ikutan tidur dengan tenang. Ke-211, menjadi istri dan ibu sesungguhnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ihsan dan Yasmin baru saja ingin tidur, karena si kembar juga baru saja tidur. Tadi anak-anak itu kesulitan ditidurkan, gara-gara kebanyakan tidur di siang hari. Akhirnya Aska sama Askia tidur juga. Ucap Ihsan, sambil meregangkan badannya yang terasa pegal-pegal. Karena tadi ia terlalu lama menggendong Aska dan Askia yang rewel. Iya bang, ternyata ngurusin anak capek banget ya. Sahut Yasmin. Iya, tapi gak apa-apa kok sayang. Walaupun capek rasanya tetap bahagia. Benar sekali apa yang dikatakan Ihsan. Walaupun mengurus anak itu sangat melelahkan. Namun entah kenapa sebagai orang tua justru merasa bahagia. Bahkan anak-anak itu juga menjadi salah satu alasan orang tua untuk berjuang dan memperbaiki kehidupan. Contohnya dari segi ekonomi dan yang lainnya. Banyak para orang tua di luar sana yang semangat bekerja banting tulang demi masa depan yang cerah untuk anak-anaknya. Ya udah, sekarang kita tidur yuk. Abang pasti sudah capek banget kan? Dari pulang kerja sampai jam segini belum ada istirahat. Yasmin kasihan melihat suaminya yang terlihat kelelahan. Sebab tadi sepulang Ihsan dari pondok, dua anak-anaknya itu langsung pada rewel. Dan minta digendong bergantian oleh abinya. Entah kenapa anak-anak itu lebih suka jika digendong oleh Ihsan. Mereka justru semakin rewel jika digendong oleh Yasmin. Kamu juga tidur ya? Takut mereka terbangun lagi nanti. Kamu malah gak bisa tidur juga. Setelah itu, Ihsan langsung memejamkan mata, karena ia sudah mengantuk. Yasmin pun juga ikut tidur di samping suaminya. Seperti malam-malam sebelumnya, mereka selalu tidur di kamar si kembar. Agar bisa mendengar jika anak-anak itu menangis. Di jam 2 malam, Yasmin terbangun karena ingin buang air kecil. Ia berjalan menuju kamar mandi, dengan mata yang setengah tertutup, dan sedikit sempoyongan, karena matanya masih sangat mengantuk. Kembali dari kamar mandi, Yasmin menutup pintu kamar itu cukup keras. Ini salah satu kebiasaannya. Ia sering lupa jika telah memiliki anak. Suara pintu yang nyaring itu
membuat dua bayi yang sedang tidur langsung menangis karena kaget. Eaak! 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 Seketika Yasmin langsung sadar, jika perbuatannya tadilah yang membuat dua bocil yang sudah ditidurkan dengan susah payah itu terbangun kembali. Astaga, kenapa aku bisa lupa sih? Kalau sudah punya anak. Ucapnya panik. Lalu buru-buru mendekati box bayi. Tapi ia yang sangat jarang mendiamkan kedua anaknya berbarengan itu kebingungan. Aduh, ini aku harus gendong siapa duluan ya? Aska apa Aski ya? Gumamnya lagi. Karena sudah panik ia menggendong Askia lebih dulu, namun Aska malah menangis semakin kencang. Ia meletakkan kembali Askia, lalu menggendong Aska, tetapi Askia yang sudah sempat merasakan gendongan uminya itu, menangis semakin kejar. Aduh, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Gendongnya gantian Yana, tangan Umi cuma ada 2. Anak-anak itu tetap menangis, karena mereka juga belum mengerti dengan apa yang dikatakan Yasmin. Mau uminya nangis sekalipun, mereka juga akan tetap menangis, karena sudah lapar. Mau langsung digendong dua-duanya, Yasmin tidak sanggup, karena badan mereka sudah berisi dan berat. Meskipun dulu ia kuat mengangkat beban berat, namun sekarang kekuatan itu sudah lenyap, karena ia telah berubah menjadi Hello Kitty. Yasmin menatap keranjang. Ia melihat Ihsan yang sedang tertidur dengan pulasnya. Di malam-malam sebelumnya, Yasminlah yang seperti itu. Ia tidak peduli betapa repotnya Ihsan, harus mengurus 2 anaknya sendirian. Namun biasanya laki-laki itu mampu mengatasinya. Ia tidak panik dan bingung seperti Yasmin. Oh iya, aku kan punya suami. Kenapa aku gak bangunin abang aja? Saking paniknya, Yasmin sampai lupa jika ia sudah memiliki suami. Anak satu ini terkadang memang suka tak tertolong seperti ini. Seharusnya jika ia ingat dengan anak, tentu juga ingat dengan suami. Sebab tidak mungkin bisa memiliki anak jika tidak ada saham dari suaminya. Yasmin berjalan cepat menuju ranjang. Saat ini Aska sudah diam, karena ia sambil memberi ASI pada anaknya itu. Hanya saja Askia masih menangis. Bahkan suaranya sudah terdengar serak, gara-gara uminya terlalu lama loadingnya. Bang, bangun dong. Bantuin aku nidurin anak-anak lagi. Itu Askia sudah serak nangis dari tadi. Ucap Yasmin sedikit nyaring. Namun Ihsan masih bergeming. Ia tetap tidur meringkuk memeluk guling. Abang, tolong dong. Kali ini Yasmin sudah mulai emosi. Ia pun meninggikan suaranya lagi. Namun hasilnya tetap sama. Ihsan tetap tidak terbangun. Karena sudah kesal, Yasmin menggoyangkan tubuh Ihsan. Bang! Bangun! Kupingnya peka banget sih. Anak nangis kencang gini masih gak bangun. Kok abang tidurnya nyenyak banget sih? Gak biasanya dia seperti ini. Karena sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi, Yasmin ingin mencubit lengan Ihsan. Baru saja kulitnya menyentuh lengan Ihsan, ia dapat merasakan suhu tubuh suaminya itu sangat panas. Karena masih tidak percaya, Yasmin meletakkan tangannya di dahi Ihsan. Dan benar saja, suaminya itu sedang demam. Astagfirullahalazim. Ini abang sakit. Aku harus gimana ya? Yasmin sudah mulai mengacak-acak rambutnya. Untungnya Aska yang sedang minum ASI itu sudah anteng. Ia pun meletakkan Aska di samping abinya. Kemudian menggendong Askia yang sedari tadi menangis. Maafin Umi ya sayang. Kamu sampai serak gini suaranya. Umi belum becus jadi orang tua nah. Yasmin beberapa kali menciumi Askia karena merasa bersalah. Untungnya setelah diberi ASI anak itu juga langsung diam. Tadi ia menangis memang karena lapar. Selesai memberi Askia ASI, Yasmin meletakkan anaknya itu juga di samping Ihsan. Karena 2 bayi itu tidak mau tidur lagi, mereka masih terjaga sambil ngoceh-ngoceh dengan bahasa bayi. Setelah dipastikan anak-anaknya aman, Yasmin berjalan menuju dapur. Ia mengambil air hangat untuk mengompres Ihsan, sekalian mengambilkan air minum untuk meminum obat.
Untungnya Ihsan selalu menyetok obat-obatan di rumah, karena ia terkadang suka sakit dadakan seperti ini. Bang, bangun yuk. Minum obat dulu. Yasmin berusaha membangunkan suaminya. Namun Ihsan hanya membuka matanya sedikit, dan tidak nyambung saat diajak bicara. Ia meracau karena demamnya sangat tinggi. Untungnya saat diminta Yasmin untuk meminum obat, ia mau membuka mulut dan menegak air yang diminumkan oleh Yasmin. Abang jangan kenapa-napa ya. Aku takut jadi janda. Aku gak akan bisa ngurusin anak kita sendirian. Aku butuh abang buat ngelanjutin hidup ini. Aku butuh cinta dan kasih sayang abang. Aku juga butuh perhatian. Dan duitnya abang buat jajan cilok sama seblak. Mungkin karena terlalu khawatir, membuat ia berbicara sejujur ini. Sampai bawa-bawa duit segala, kan ketahuan materainya. Untungnya Ihsan tidak mendengarkan perkataan istrinya, karena ia juga antara sadar dan tidak. Andaikan Ihsan mendengarnya, entah apa yang akan dilakukannya pada Yasmin. Setelah ia membenarkan posisi Ihsan, Yasmin langsung mengompres dahi suaminya itu. Ia sangat takut jika Ihsan sakit seperti ini. Pikiran Yasmin sudah berlarian kemana-mana. Takut ngurusin anak sendirilah. Takut jadi jandalah. Pokoknya otak Yasmin selalu berpikir hal-hal yang negatif di saat seperti ini. Karena dua bocil ngajakin begadang, ia terpaksa menjaga mereka, sebab tidak mungkin meninggalkan anak-anak itu tidur. Tidak terasa azan subuh telah berkumandang. Ihsan pun perlahan-lahan membuka matanya, karena ia terbiasa bangun untuk menunaikan sholat subuh. Abang sudah bangun? Tanya Yasmin. Ia pun mengambil sapu tangan yang ada di dahi Ihsan. Iya sayang. Kok cuacanya dingin banget ya? Apa di luar hujan? Tanya Ihsan, karena ia merasa sangat dingin, sampai-sampai tubuhnya menggigil. Gak hujan bang. Tapi abang lagi demam, makanya tadi aku kompres. Jelas Yasmin lemas, kantong matanya juga sudah terlihat menghitam karena tidak biasa begadang. Terus ini Aska sama Askia bangun sejak kapan? Udah dari jam 2 tadi bang. Sampai sekarang mereka belum tidur? Yasmin mengangguk. Ihsan menatap nanar istrinya. Tapi ia juga tidak berdaya untuk membantu Yasmin. Ya ampun. Maafin abang ya sayang. Gara-gara abang sakit, kamu harus ngurusin anak kita sendirian. Gak apa-apa bang. Lagi pula aku ibunya. Seharusnya memang aku yang lebih banyak mengurus mereka. Bukan abang. Ini juga abang sakit pasti gara-gara terlalu capek. Setiap pulang kerja harus ngurusin anak. Ini anak-anak kita sayang. Harusnya memang kita jaga bersama-sama. Tapi karena abang sakit, kamu jadi harus berperan layaknya seorang ibu dan seorang istri. Ucap Ihsan sambil tersenyum. Karena ia juga sadar, selama ini istrinya itu tidak berperan layaknya seorang istri dan ibu. Justru ia seperti anak pertama Ihsan, sebelum Aska dan Askia. Iya bang, tapi kalau abang sudah sembuh aku kembali ke setelan pabrik lagi ya. Soalnya jadi ibu dan istri itu capek banget. Hahaha. Seketika tawa Ihsan pecah. Padahal badannya rasanya sakit semua, untuk tersenyum saja susah. Tapi mendengar kata-kata Yasmin malah membuatnya tergelak. Sekarang kamu bantuin abang bangun ya. Soalnya abang mau sholat subuh. Ucap Ihsan setelahnya. Yasmin dengan sigap membantu suaminya. Ia mengantarkan Ihsan ke kamar mandi, kemudian juga menyiapkan pakaian sholat. Setelahnya mereka sholat subuh berjamaah. Meskipun sedang sakit, Ihsan tetap mampu mengimami istrinya sholat. Ke-212, kesal. Selesai sholat, Ihsan langsung beristirahat kembali, karena tubuhnya menggigil. Yasmin pun menyelimuti suaminya. Untungnya Aska dan Askia yang tadinya ngoceh, malah tertidur sendiri, saat ditinggal oleh Yasmin tadi. Bayi-bayi itu pun diletakkannya kembali ke dalam box bayi, agar Ihsan bisa beristirahat dengan tenang. Yasmin kembali mengompres dahi Ihsan, karena panasnya masih tinggi. Abang sebelum minum obat mau sarapan pakai apa? Tanya Yasmin.
Saat ini ia masih duduk di samping Ihsan, sambil memijit kaki suaminya itu. Abang pingin sarapan pakai bubur ayam buatan kamu boleh gak? Sahut Ihsan, dengan suara sangat pelan. Yasmin mengangguk cepat. Boleh dong bang. Mau aku buatin sekarang? Ihsan hanya menjawabnya dengan anggukan. Sebelum pergi dari sana, Yasmin mengecup singkat pipi suaminya. Ia ingin memberikan semangat pada Ihsan, agar cepat sembuh. Setelahnya ia buru-buru menuju dapur, dan langsung membuat bubur ayam. Sebenarnya Yasmin sudah terbiasa membuat bubur ayam, karena setiap kali sakit, Ihsan tidak mau makan makanan yang lain, selain bubur ayam buatan sang istri. Bukan Yasmin namanya, kalau tidak menggunakan jurus 1000 bayangan. Hanya kurang dari setengah jam, ia sudah kembali ke kamar, dengan satu mangkuk bubur ayam, yang lengkap dengan suiran ayam, kuah kaldu, kerupuk, dan taburan bawang goreng. Serta ada satu gelas teh hangat, dan satu piring potongan buah-buahan. Bang, ini aku sudah selesai buatin buburnya, makan sekarang ya. Ucap Yasmin, sambil menaruh nampan itu di nakas. Suapin ya. Lengek Ihsan manja. Yasmin mengangguk, tanpa diminta ia langsung membantu Ihsan untuk bangun. Dan langsung menyuapinya makan. Makasih ya sayang. Ucap Ihsan setelah ia selesai makan dan minum obat. Iya bang sama-sama. Sekarang abang tidur lagi aja ya, biar cepat sembuh. Setelah Ihsan tertidur, Yasmin menangis di pojokan. Selain merasa lelah, ia juga sedih dan bingung. Sebab sekarang ada anak-anak yang selalu dipikirkannya. Ia takut jika Ihsan kenapa-napa, dan takut tidak bisa mengurus anak-anaknya. Ternyata begini rasanya jadi ibu dan istri. Aku pikir tidak akan seberat ini, mengurus suami yang sakit, sambil mengurus 2 bayi. Rasanya aku tidak sanggup ya Allah. Aku kira hidup itu seperti biasanya sangat ringan tanpa beban. Gumamnya sambil memandang ke arah Ihsan yang sedang tertidur. Ia dapat melihat wajah suaminya itu pucat, membuatnya semakin sedih. Setelah beberapa bulan memiliki anak, Yasmin memang tidak pernah mengurus anak-anaknya sendirian seperti ini. Biasanya ia selalu mengandalkan Ihsan. Mau selelah apapun suaminya itu, ia tetap meminta Ihsan untuk mengurus anak-anaknya di malam hari. Setelah Ihsan sakit seperti ini, Yasmin baru benar-benar merasakan menjadi seorang ibu, dan istri itu seperti apa. Membuatnya cukup kaget, karena memang sangat melelahkan, tidak seringan hari-hari yang dilewatinya biasanya. Sebab di hari-hari sebelumnya, Ihsanlah yang menanggung beban berat ini sendirian. Karena istrinya masih seperti bocil, tidak bisa diajak menanggung beban hidup. Di tempat Mila dan Hanan. Pagi ini seperti biasa Hanan sedang sibuk di dapur. Ia membuatkan sarapan untuk Mila. Pagi ini Mila ingin sarapan dengan ayam goreng bawang putih, cumi saus tiram, dan udang asam manis. Kebangetan memang anak satu ini. Hampir setiap hari ia mi-request makanan 3 menu sekaligus. Dengan alasan si kembar ingin makan menu yang berbeda. Bodohnya Hanan selalu saja percaya apa yang dikatakan istrinya. Ia rela berjam-jam di dapur demi membuatkan makanan tersebut. Sayang, ini yang ayam bawang putih kan lagi digoreng. Untuk udang asam manis, resepnya apa aja? Tanya Hanan. Saat ini Mila duduk di meja makan. Namun ia tidak membantu suaminya. Sebentar bang, aku lihat di internet dulu. Sahut Mila sambil melihat ponselnya. Jadi ceritanya mereka mau masak tapi tidak tahu resepnya. Karena Mila memang suka meminta makanan yang ribet-ribet, yang tidak pernah dimasak oleh Hanan. Aku sebutin, abang langsung siapin ya. Ucap Mila, setelah menemukan resepnya. Oke, siap. Bahan-bahannya, ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, saus tomat, garam, gula, penyedap rasa, sama perasan air jeruk nipis. Terus aku mau yang pakai potongan wortel sama potongan timun ya bang. Iya. Tanpa berlama-lama, Hanan langsung menyiapkan semuanya dan memasaknya. Sementara Mila hanya menonton dengan santainya. Sekitar 2 jam Hanan di dapur.
ia baru menyelesaikan semua masakan itu. Dan mengajak Mila untuk makan. Makannya disuapin juga ya bang? Pinta Mila tanpa dosa. Hanan yang merasa sudah lelah itu menghela nafas kasar. Ini anakmu loh yang minta. Mereka pingin makan disuapin sama abinya. Saat ini wajah Mila sudah manyun. Ya udah, ayo abang suapin sekarang. Hanan paling gercep jika Mila sudah membawa nama anak-anaknya. Untung itu anak di dalam perut masih belum bisa bicara. Coba jika mereka sudah bisa bicara, mungkin akan mengumpat karena mereka yang tidak tahu apa-apa selalu dibawa-bawa. Selesai makan, Hanan tidak mau tinggal diam. Ia sudah lelah berjam-jam di dapur. Masa ia gak dapat apa-apa? Saat ini mereka sudah duduk di ranjang. Posisinya Mila sedang bersandar di dada Hanan. Bumil satu ini memang selalu menempel pada suaminya. Sayang, kamu sudah kenyang gak? Tanya Hanan basa-basi. Kenyang banget dong bang. Sampai penuh nih perut. Karena makanan masakannya Chef Hanan. Sahut Mila sambil tersenyum mengelus perutnya. Biasanya kalau orang habis makan di restoran, kalau sudah kenyang ngapain? Hanan sudah mulai mengatur strategi, agar Mila terjebak. Mila menyipitkan mata. Apa ya? Pulang deh kayaknya, kalau sudah selesai makan. Sebelum pulang ngapain dulu? Ngapain ya? Bayar? Iya bayar dulu. Soalnya kalau gak bayar, bisa disuruh cuci piring dulu sebelum pulang. Nah, itu dia. Tadi kamu sudah makan, dimasakin, disuapin pula. Udah gitu piringnya juga dicuciin, tinggal bayarnya aja yang belum. Jelas Hanan antusias. Hah? Mila ternganga. Maksudnya, abang minta bayaran sama aku? Hanan mengangguk sambil nyengir. Ish, abang perhitungan banget sama istri sendiri. Sungut Mila kesal. Ini bukan masalah perhitungannya sayang. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada yang gratis. Tadi abang masaknya berjam-jam loh. Masa gak dibayar sama sekali? Mila melepaskan tangan Hanan yang melingkar di perutnya. Kemudian ia berdiri menuju lemari dan mengambil dompetnya. Berapa totalnya? Tanya Mila ketus. Kok pakai uang sih sayang? Aku kan gak ada bilang bayar pakai uang. Jawab Hanan gelagapan. Kan disuruh bayar? Iya tapi bayarnya bukan pakai itu. Tapi pakai cicilan yang sudah lama gak dicicil. Hanan berbicara sambil menaik turunkan alisnya. Ia sudah lama tidak nyicil. Karena semenjak hamil Mila jarang mau saat diajak. Gak bisa bang. Koperasinya lagi tutup. Jetty gak terima cicilan. Bayar cicilannya entar-entaran aja. Entar-entaran itu kapan? Masalahnya ini sudah hampir 1 bulan masih tutup. Kapan-kapan? Sahut Mila dengan wajah menjengkelkan. Seketika Hanan langsung lemas. Ia diam dengan wajah ditekuk 5 kali. Biasanya nyicil tiap hari. Tapi sekarang malah libur udah hampir sebulan. Rasanya kepalanya sudah hampir meledak karena tidak tahan lagi. Dulu aja ditagih-tagih setengah mati. Gak mau bayar, sampai nunggak berbulan-bulan. Sekarang malah pingin bayar cicilan mulu. Sindir Mila sambil terkekeh. Istri yang menolak ajakan suaminya itu dosanya sangat besar. Padahal suaminya udah baik banget. Balasannya malah seperti ini, gak ada manis-manisnya sama sekali. Pahit banget kayak empedu. Sindir Hanan balik. Karena Hanan sudah membawa-bawa dosa, Mila langsung ketar-ketir. Ia takut akan diiringi dengan dalil-dalil yang lain. Karena ustadz biasanya memang seperti itu. Ya udah iya. Koperasinya gak jadi tutup. Ucap Mila pasrah. Meskipun wajahnya masih ditekuk, tapi Hanan tetap membawa Mila ke ranjang. Baru saja ia ingin memulai semuanya. Terdengar ketukan pintu dari luar. Bang, itu ada tamu. Hanan menghela nafas kasar dan berjalan keluar kamar. Sialan! Umpatnya karena emosi.
Mila malah cekikikan karena tahu suaminya itu pasti sangat kesal. Beberapa saat kemudian, Hanan kembali masuk ke dalam kamar. "Siapa yang datang, Bang?" tanya Mila sambil mengulum senyum, karena ingin tertawa melihat wajah bete suaminya. "Ayah sama ibu kamu, katanya mau jengukin kamu," sahut Hanan ketus. "Ya udah, mukanya jangan ditekuk gitu. Masa kesal sama mertua sih? Cicilannya tetap jeti ya, tapi nanti malam," bisik Hanan saat Mila ingin keluar kamar. Setelah Mila keluar, Hanan langsung menuju kamar mandi. Ia memilih untuk berdiam diri di bawah guyuran shower untuk mendinginkan tubuhnya yang sudah terlanjur terbakar.